Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadl Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi kiram. Wal suhada wassalihin wal auliya musannifin. Bersama tu fasil muhaddisin ma'antu Sufyan wa ila hadrati Syekh Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi Al-Safi Al-Asy'ari Al-Makki, jami masyayyina wa asrina wa liman asana ilaina wa li abaina wa mahatina wal tuqaddimina min hadal mahad syai'ul lailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Ya na'budu wa ya nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Gampangannya takwa, gambarannya seperti apa, ini digambarkan di hadis yang kelima, yaitu di dalam khutbah fi hajjatil wada. Khutbahnya Nabi pada saat haji wada, Nabi bersabda, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Bagaimana bentuk ketakwaan tadi? Shollu khamsakum, sholatlah lima waktumu, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wasumu sahrakum, dan puasalah bulannya kamu, yaitu bulan Ramadan. Ya. Wa adu zakata amwalikum, tunaikanlah zakat hartamu. Wa atiu umara'akum, taati pemimpin-pemimpin kamu. Tadkhulu jannata rabbikum. Itu Nabi menerangkan terkait perintah takwa, kemudian beliau menerangkan takwa itu seperti apa, ya tadi itu. Ya, tapi perlu diingat kalau isi dari hadis ini itu terkait perintah saja, tapi di hadis lain kemarin itu terkait juga larangan. Berarti itu harus sampai gabungkan. Artinya bahwa ketakwaan itu tidak hanya berupa mengerjakan perintah. Kalau digandengkan dengan larangan dari Nabi, itu berarti ketakwaan itu di samping menjalankan perintah juga menjauhi larangan. Ya, kalau sudah bisa mampu begitu, ada jaminan dari Nabi, ya, karena Nabi itu orang yang faham, yang diberi wahyu oleh Allah, orang yang tidak berbicara terkecuali berdasarkan wahyu dari Allah. Apa itu? Tadkhulu jannata rabbikum. Kalau sudah mau begitu, kita mau bertakwa, maka nanti kita akan masuk ke dalam surganya Tuhan kita. Ya, itu ucapan Nabi ini sebagai janji, ya nanti kita akan masuk surga, gitu ya. Jadi kalau usia kita tidak apa-apa lah mengerjakan ketakwaan, kemudian dalam rangka nanti supaya masuk surga, gitu deh. Tapi nanti kalau sudah usia semakin banyak, ya harus lebih ditingkatkan. Bukan karena kita mengerjakan ibadah supaya masuk surga sebenarnya, tapi yang terpenting itu mendapatkan ridhonya Allah. Apalah artinya masuk surga tapi kalau tidak mendapatkan ridhonya Allah. Yang paling penting itu. Dan saya yakin masuk ke dalam neraka, kalau Allah ridho, neraka juga nggak panas, gitu. Yang terpenting itu ridhonya Allah. Jadi makanya kalau orang sudah sangat tinggi kedudukannya itu, seperti Robi Adawiyah itu, beliau itu beribadah itu bukan karena berharap surga, atau beribadah bukan karena takut karena neraka, masuk neraka, tidak. Tapi karena beribadah itu karena kecintaan dia kepada Tuhannya.
gitu. Ini kalau sudah kelas tinggi. Kalau kita masih kelas-kelas awal tidak apa-apa. Jadi memang kelas awal itu mengerjakan sesuatu itu berharap imbalan. Tapi sakjane ngono iku ya nanti kalau proses kita ini sudah keimanan lebih tinggi, gitu itu kurang pas. Ya, tapi tidak masalah untuk tahapan awal tidak apa-apa. Ya tahapan awal tidak apa-apa. Pun, jadi ini adalah merupakan hadis terakhir di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang berbicara terkait ketakwaan. Selanjutnya kita ke bab yakin dan tawakal. Sebenarnya bab-bab yang disusun dalam kitab Riyadhus Shalihin itu sudah sangat runtut sekali. Runtutnya ini kita paham bahwa kalau kita nanti mau bertakwa itu kan ada buahnya. Buahnya itu akan menjadi jelas perkara-perkara yang ada di dunia ini. Ya, orang yang mau bertakwa itu akan muncul cahaya nur ya di dalam hatinya, ya hatinya bersinar ya. Ya, mereka yakin tidak ada Tuhan selainnya Allah, tidak ada sekutu bagi Allah ya. Orang yang bertakwa itu nanti buahnya juga dia akan menjadi yakin bahwa tidak ada daya maupun kekuatan terkecuali dari Allah. Ya. Kemudian dia mempercayai, ini buah ketakwaan bahwa segala sesuatu ini sudah merupakan ada garis dari Allah, ada ketentuan dari Allah. Itu kalau orang sudah bertakwa itu sudah begitu nanti deh. Ya, makanya kemudian kita masuk kepada yakin dan tawakal, karena ini salah satu buah dari ketakwaan. Jadi kalau sudah kita itu biasa mengerjakan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah, buahnya itu kita menjadi yakin dan hanya bertawakal kepada Allah. Gitu ya. Seperti ini di bab berikutnya ini, walamma ra'al mu'minun, ketika orang-orang mukminun melihat al-ahzab ya, golongan-golongan dari musuh ya, qalu, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya tadi itu berperang melawan apa ya, kafir ya, itu pahalanya adalah surga, kan begitu. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul, Allah wa Rasul, dan maha benar Allah dan Rasulnya. Wa mazadahum, tidaklah nambahi pertemuan mereka dengan orang-orang kafir yang memusuhi orang-orang Islam saat itu, illa imanan wa tasliman, terkecuali lebih menambah keimanan dan kepatuhan dari orang-orang mukmin. Ini ayat ini terkait ayat pada saat perang Badar. Ya, begitu juga ayat berikutnya, alladzina qala lahun nas, yaitu orang-orang yang berkata kepada mereka, manusia berkata pada mereka. Siapa orang-orang mukmin ini? Apa perkataan orang-orang itu, provokator itu, dalam rangka supaya mengendorkan semangat orang-orang Islam pada saat perang Badar? Dulu itu provokator itu mengatakan, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia itu telah benar-benar berkumpul ya untuk menghadapi kamu, fasauhu, maka kamu takutlah pada mereka. Begitu, itu katanya provokator ngomongnya kepada orang-orang Islam. Ya, ini sekali lagi pada saat perang Badar.
Tetapi apa yang terjadi? Fazadahum imanan. Tetapi provokator yang ngomongin begitu ternyata keimanan orang-orang Islam saat itu malah bertambah. Waqalu, dan mereka berkata, yaitu orang-orang para sahabat Nabi ini ya, pada saat menjelang perang Badar itu, hasbunallah, cukuplah Allah ya, wa ni'mal wakil. Jadi maksudnya cukuplah Allah yang nanti akan menolong, wa ni'mal wakil, dan Allah adalah zat yang paling bagus untuk dipasrahi. Itu semangatnya para sahabat dahulu, dan kita paham dari sejarah. Di situ diceritakan juga oleh Allah di dalam surat Al-Imran ini, fangqalabu, orang-orang kafir itu bisa dikalahkan, ya kan? Bisa dikalahkan perang Badar, orang-orang Islam menang. Binikmatim minallah, itu merupakan kenikmatan dari Allah. Kenapa? Cobalah bayangkan, 1:3 itu deh. Kita jumlahnya dulu itu pada saat perang Badar itu kisaran 313-an. Orang-orang kafir itu 1000-an. Apa namanya itu jumlahnya? Ya, itu semuanya binikmatim minallah. Ya, jadi keyakinan mereka itu ya, fazadahum imanan itu, kenapa kok mereka ditakut-takuti oleh provokator, tapi kok tambah berimannya tambah, dan mereka semangat untuk berperangnya kok tambah? Ya karena tadi itu, para sahabat tadi itu orang-orang yang bertakwa, sehingga dari ketakwaan tadilah muncullah keyakinan dan tawakalnya, yakin bahwa Allah nanti itu pasti akan menolong. Ya, kemudian mereka itu tawakal kepada Allah, sehingga akhirnya tadi itu membuahkan kemenangan tadi itu wa fadlin, dan keutamaan, ya, anugerah dari Allah. Lam yamsashum su'un, dan mereka itu tidak terkena apa-apa, tidak terkena apa-apa itu dalam arti tidak terbunuh. Ya ada sebenarnya yang masuk kategori syuhada Badar, tapi nggak banyak. Yang paling banyak meninggal itu orang-orang kafir, ya. Wattaba'u ridwanallah, mereka mengikuti keridhaannya Allah, ya. Wallahu dzu fadlin adim, dan Allah memiliki anugerah yang besar, ya. Ini sekali lagi ayat ini menceritakan betapa besarnya keyakinan yang dimiliki orang-orang sahabat pada zaman Nabi dulu menjelang perang Badar, dan betapa tawakalnya mereka kepada Allah, yang itu sekali lagi membuahkan kemenangan tadi itu. Selanjutnya, wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut, dan bertawakallah kepada kamu pada zat yang maha hidup. Siapa? Ya Allah, alladzi la yamut, yang mana Allah itu tidaklah mati. Ya, tidak mati. Jadi Tuhan kita itu tidak pernah mati, ya. Makanya kalau bertawakal itu ya kepada zat yang tidak pernah mati. Tawakal itu gocean, masrahno. Ya, gocean itu ya gitu, jangan gocean kepada pejabat, ya, atau apalah. Gocean itu kepada Allah. Ya. Gocean kepada harta ya jangan. Gocean itu kepada Allah, karena nantilah Allah yang akan menolong pada siapapun yang mau bertawakal kepada Allah. Gitu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.